posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang sangat ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang Harkamtibmas, di bidang hukum, di bidang pelindungan, pelayanan. Di satu sisi kita betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden, sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian-kementerian yang kemudian tidak mau, ini menimbulkan potensi matahari kembar menurut saya. Jadi kalau tadi saya harus memilih karena beberapa kali ada yang menyampaikan Kapolri sudah 5 tahun, kalau saya harus memilih, dan kemarin sudah saya sampaikan, bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WA bahwa mau enggak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian. Dalam hal ini saya tegaskan bahwa di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja. Oh iya, ini menyala nih Pak Kapolri. Nggak masalah. Yang penting adalah kinerjanya dan perilakunya. Yang tahu perilakunya beliau itu, nah KPK tahu, beliau ini tahu juga perilakunya yang ingin kita rubah. Bagaimana merubah perilaku Polri, bagaimana mereformasi Polri, tidak perlu pakai tim. Ada 3 saya bilang. 1, bubarkan ganti yang baru. Tapi nggak mungkin, di Indonesia sangat luas kan. Yang kedua, tim reformasi sekarang cukup 3 aja. Cukup Pak Mahfud, Pak siapa? Jimli, Pak Yusril. Dia dijadikan Kapolri. Jadikan Kapolri, Kapolri yang lama pensiunkan, mereka jadi kolektif, kolegial kayak pimpinan KPK. Berapa lama diberi tugas? Setahun atau 2 tahun. Setelah bagus, ditarik Presiden, serahkan lagi ke Kapolri. Ada yang bertanya, melanggar undang-undang. Undang-undang kan tidak kuat lah dirubah. Presiden di Indonesia itu sangat kuat sekali, luar biasa. Dia bisa buat perpu. Kemudian setelah perpu itu diundangkan. Karena apa? 75% DPR itu adalah fraksi merah putih. Nah, ini mudah-mudahan disuarakan oleh Pak Abraham di dalam podcastnya sama Yusuf. Yang ketiga, jalur pendek. Panggil aja perwira tinggi yang bagus, kasih tugas oleh Presiden. Kamu harus menertibkan polisi 3 bulan. Kalau tidak, kamu saya ganti. Daripada saya gagal secara konstitusional, nah kalau tim sekarang seandainya gagal mereka ini, maka Presiden secara konstitusional. Yang disampaikan Kapolri itu bahasa konflik, bahasa tekanan kekuasaan, bahasa intimidasi. Ini puncak dari 3 kali pembangkangan kebijakan terhadap negara oleh Kapolri. Yang pertama, membentuk tim reformasi tandingan, menerbitkan peraturan kepolisian nomor 10 dan mengunci ruang koreksi walaupun sudah ada Mahkamah Konstitusi. Ketiga, kini menantang di ruang publik secara terbuka dengan diksi ekstrim. Ini sinyal bahaya bahwa disiplin konstitusi sedang diuji secara terbuka. Pertanyaan sebenarnya, tantangan itu ditujukan kepada siapa sih? Iya dong, dia menantang kan? Tantangan itu kepada siapa? Pertanyaan mendasar yang tidak boleh dihindari harus dijawab itu. Siapa sebenarnya target tantangan Kapolri? Artinya Kapolri sedang menguji batas kewenangan Presiden sebagai memegang mandat konstitusional tertinggi. Pesan implisitnya jelas kepada Presiden, jangan sentuh struktur Polri. Pernyataan ini menciptakan tekanan simbolik kepada Presiden, dan ini saya sampaikan, saya lulusan Akademi Militer, sedikit juga sama-sama pernah di Akademi Militer. Sebagai seorang Kapolri, pernyataan ini, pembangkangan ini merusak institusi Polri yang sama-sama kita cintai oleh satu orang yang namanya Sulistyo Sigit.
Saya katakan di sini bahwa saudara Jenderal Polisi Sulistyo Sigit tidak beretika, bahkan cenderung kurang ajar. Tidak pada tempatnya seorang Kapolri bicara seperti itu. Dia kira, Sigit kira Pak Prabowo itu boneka yang bisa timang-timang, tidak punya mata, hanya gambar mata, tidak punya telinga, tidak punya mulut, semaunya dia berbuat. Kurang ajar ini namanya.